Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas bab 1 tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hal-hal yang akan kita bahas adalah A. Makna hak dan kewajiban negara, B. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, D. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Makna dan hak kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau Anda dapatkan. Kewajiban dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang berkaitan sangat erat. Selanjutnya, materi tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai Pancasila. Pertama, pada sila pertama, hak manusia warga negara Indonesia bebas memeluk agama masing-masing dengan kewajibannya mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Sila kedua, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan dengan kewajiban mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan seterusnya. Sila ketiga, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia dengan kewajiban menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, tidak memaksakan kehendak orang lain dengan kewajiban mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Sila kelima, mengamanatkan masyarakat untuk bekerja keras dengan kewajiban untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Hak dan kewajiban dalam nilai instrumental Pancasila. Pertama, ada pasal 26 ayat 1 dan 2 tentang hak atas kewarganegaraan. Kedua, ada pasal 27 ayat 3 yaitu hak dan kewajiban bela negara. Yang ketiga, ada pasal 34 ayat 1 sampai 4 yaitu kesejahteraan sosial. Tambahan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Pertama, pasal 27 ayat 1 tentang kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Kedua, pasal 27 ayat 2 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketiga, pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Selanjutnya, pasal 29 ayat 1 tentang kemerdekaan memeluk agama. Pasal 30 ayat 1 dan 2 tentang pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 dan 2 tentang hak mendapat pendidikan. Pasal 32 ayat 1 tentang kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 33 ayat 1 tentang perekonomian nasional. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila Pancasila. Hak-hak tersebut dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila dapat terlaksanakan dengan baik. Sila pertama, sikap positifnya itu saling hormat-menghormati antar umat beragama. Sila kedua, sikap positifnya itu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Sila ketiga, sikap positifnya itu menempatkan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, sikap positifnya itu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir, sila kelima, sikap positifnya itu suka memberi pertolongan kepada orang lain. Kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Salah satunya ialah kurangnya toleransi antara umat beragama, suku, serta ras. Salah satu contohnya adalah masa membakar rumah ibadah.
Selanjutnya yaitu kasus pelanggaran hak warga negara. Sebagai salah satu contohnya yaitu terjadi karena proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan, yaitu contohnya kasus salah tangkap. Kasus salah tangkap ini juga bisa terjadi karena penyidik fokus pada pengakuan orang yang dituduh. Atas dasar pengakuan tersebut, penyidik kemudian menetapkan tersangka. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini terdapat foto beberapa pengendara motor melanggar aturan lalu lintas. Hal ini terjadi karena adanya sifat egois, kesadaran hukum yang rendah, dan sikap tidak toleran. Padahal di situ jelas-jelas terdapat rambu dilarang memutar balik. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pertama, supremasi hukum. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Poin kedua yaitu membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pertama, di lingkungan keluarga, contohnya memberikan contoh yang baik kepada adik, lebih sopan dalam berbicara kepada orang tua, memberikan pengertian secara halus kepada saudara kalau ada yang belum dimengerti. Kedua, di lingkungan sekolah, contohnya menghormati guru, menjaga ucapan ketika sedang berbicara dengan guru. Ketiga, berbuat baik antar sesama teman. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat, contohnya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan kepada pemerintah setempat. Yang kedua, mengikuti semua hal yang telah ditetapkan sebelumnya. Upaya pencegahan dan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Maka dari itu, partisipasi masyarakat sangat penting dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan bab 4 dengan judul Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI. Yang akan kita bahas ialah hakikat NKRI dan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Pertama, konsep negara kesatuan atau unitarisme. Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Pada sistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Dan pada sistem desentralisasi, daerah hasil diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi. Karakteristik NKRI. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar jadi negara yang besar dan kukuh. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu disebutkan lagi dalam pasal 25A yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara ditetapkan UU. Pertama, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan. Ini terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Bentuk Indonesia pada saat itu berupa kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Pada masa revolusi kemerdekaan ini menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Ciri-ciri dari pemerintahan presidensial yaitu penyelenggara negara ada di tangan presiden. Kabinet dan pejabat yang berkaitan dipilih oleh presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
Presiden tidak bisa membubarkan parlemen, tidak adanya lembaga tertinggi dalam negara tersebut. Kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif sama kuat. Terdapat kejelasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Partai politik hanya berperan sebagai fasilitator. Di periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan separatis, yaitu pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 dipimpin oleh Musso. Yang kedua, gerakan DITII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Yang kedua, ada Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Hal ini terjadi pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Bentuk pemerintahannya republik dengan sistem pemerintahan parlementer. Pada masa Aris ini terdapat gerakan-gerakan separatis, yaitu pertama Gerakan APRA. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil. Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan di bawah pimpinan Andi Aziz ini terjadi di Makassar diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Yang ketiga, Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Sumokil yang menolak terhadap pembentukan NKRI dan proklamasi negara RMS pada tanggal 25 April 1950. Ketiga, ada Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada demokrasi liberal. Demokrasi liberal terjadi pada 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi liberal yaitu pertama, gerakan DITII, yang kedua, gerakan Persemesta. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik. Pada tanggal 5 Juli 1959, dikeluarkannya dekret presiden yang berisi 1. Pembubaran konstituante. Yang kedua, memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak memberlakukan UUD 1945. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Keempat, ada Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama. Hal ini terjadi pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Pada masa Orde Lama, dibentuklah Kabinet Kerja pertama pada tanggal 9 Juli 1959. Pada masa Orde Lama, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Berakhirnya masa kepemimpinan Insinyur Soekarno pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang disebut dengan Orde Baru. Kelebihan Orde Baru salah satunya adalah sukses program transmigrasi. Yang kedua, suksesnya program KB. Hal-hal penyimpangan konstitusional yang menonjol pada masa Orde Baru yaitu dalam bidang ekonomi, penyelenggaraan ekonomi tidak sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bidang politik, kekuasaan di tangan lembaga eksekutif. Dalam bidang hukum, pembatasan kekuasaan presiden kurang memadai. Yang terakhir ada Persatuan dan Kesatuan pada masa Reformasi. Hal itu terjadi pada tanggal 20 Mei 1998 sampai dengan sekarang. Tekadnya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan KKN. Pada masa revolusi ini terdapat pemerintah konstitusional yang bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi pertama, adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atau eksekutif, kedua, jaminan atas HAM dan hak-hak negara.
Berikut dipaparkan perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945, yaitu: pertama, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD Pasal 1 Ayat 2. Kedua, MPR merupakan lembaga bikameral Pasal 1 Ayat 2. Ketiga, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat Pasal 6A Ayat 1. Keempat, pencantuman HAM pada pasal 28A sampai 28J dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.